Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku, Jichou wo Shiranai Kamigami no Seed, Chain von Silford. Volume 1 Masa Kanak-Kanak, Chapter 1 Prolog. Kenapa aku tolak ajakannya ya? Ah kacau, padahal mumpung diajak Saori. Kazuya berbaring meringkuk di kasur kamarnya. Di layar ponsel di tangannya tampak foto 3 sosok perempuan berbusana yukata. Baju yukata bagus kan? Kasian deh gak bisa lihat. Begitulah tulisan caption untuk foto itu. Sosok yang ada di tengah foto itu adalah teman satu SMA sekaligus teman sejak masa SD Manabe Saori. Karena menurutnya sangat memalukan datang ke festival melihat kembang api bersama 3 orang wanita, dia pun terlanjur menolaknya. Shina Kazuya, kelas 2 SMA, 16 tahun, berbaring di kamarnya sambil mendengar suara kembang api di kejauhan. Hanya dia sendiri. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia akibat kecelakaan sewaktu dia masih kecil. Setelah itu hidup dan tumbuh bersama kakeknya. Lalu kakeknya pun akhirnya tahun lalu menutup usianya. Dia tak punya saudara, dengan warisan dari orang tua dan kakeknya, dia dapat hidup dengan tenang sampai lulus kuliah tanpa bekerja. Tanpa melakukan kerja sambilan, hanya menghabiskan hidup sempurna di rumah dan sekolah. Di SMA prestasinya menengah ke atas, wajahnya pun biasa saja. Dari luar jendela, terdengar suara kencang yang bersaut-sautan yang menandakan berakhirnya festival kembang api. Kembang api tahun ini selesai ya udahlah ngapain juga dipikirin, makan es ajalah. Kazuya pun keluar dari kamarnya lalu menuruni tangga dan menuju ke dapur. Hari ini enaknya yang mana ya? Kayaknya es serut gitu enak nih. Begitu dia membuka kulkas dan melihat ke dalam, dia tak mendapatkan satupun es krim di dalamnya. Alah serius nih, gak ada satupun es. Ya udahlah sekalian jalan-jalan sambil beli es saja. Dia pun bergegas menaiki tangga dan kembali ke kamarnya, mengambil HP dan dompetnya lalu berangkat ke minimarket. Menatap langit, tanpa adanya awan yang menghalangi, sungguh pemandangan langit malam yang sangat indah. Terlihat kepulan asap sisa kembang api yang samar-samar menutupi bintang-bintang. Karena festival kembang api telah selesai, terlihat banyak keluarga maupun kelompok tertentu berbusana yukata berjalan pulang. Mereka berbincang tentang festival kembang api sambil dipenuhi senyuman. Ada es keluaran baru gak ya? Kazuya tetap berjalan menuju minimarket tanpa mempedulikan kerumunan orang di sekitarnya sambil memikirkan es krim macam apa yang akan dibelinya. Ketika hampir sampai di minimarket, tiba-tiba dari arah pintu masuk minimarket terlihat orang-orang keluar sambil berteriak. Kia, lari! Banyak pasangan maupun keluarga berbusana yukata yang berlarian. Di belakangnya terlihat seorang pria yang keluar dari minimarket sambil mengayunkan pisau yang ada di tangannya. Mati lu pada, sambil memegang pisau di tangan kanannya, dia menengok ke sekitar, mengarahkan mata merah membelalaknya pada setiap orang yang berlari kabur. Sambil terus berteriak, pria itu mengayunkan pisaunya dan berlari menuju ke arah Kazuya. Buset, beneran nih, lari ah. Begitu berbalik memutar badannya, tampak 2 orang perempuan seusia anak SMP saling berpegangan dan lemas akibat ketakutan. Kalian berdua, cepat lari! Kazuya berteriak ke arah 2 perempuan itu yang hampir terkulai lemas. Tetapi dalam keadaan segenting ini, kondisi mereka hampir tak memungkinkan bagi kedua perempuan itu untuk langsung bangun dan kabur. Ah lurusin niatlah. Setelah menghela nafas, seketika Kazuya berbalik ke arah pria berpisau itu. Memasang kuda-kuda dan mengumpulkan kekuatan, sambil menunggu kesempatan. Maju, dengan segenap kekuatannya dia mengarahkan teklenya ke arah lutut pria berpisau itu. Keduanya berguling di tanah. Kazuya meniban pria berpisau itu dan menahannya. Siapa saja, tolong ambil pisau nih orang. Sesaat setelah dia berkata begitu, dia merasakan sensasi hangat di sekitar perutnya dan mulai menyebar ke seluruh tubuh. Bangsat lu, Kazuya terus menghantamkan pukulannya ke arah pria itu. Karena terus dipukuli, pria itu pun melepaskan pisaunya. Pisau yang tak lagi dipegang itu pun terjatuh ke tanah. Melihat pisau itu telah dilepaskan, beberapa orang di sekitar mendekati dan menahan pria itu. Akibat adrenalin yang sedang meluap, rasa hangat di sekitar perutnya tak terasa. Namun jika diperhatikan, dari luka akibat tusukan pisau itu darah terus mengalir merembes ke bajunya. Tanpa kekuatan dan tak bisa bangkit lagi, Kazuya pun terbaring menghadap langit. Mendangakkan kepalanya, dia dapat melihat di dekatnya beberapa orang berdiri memegang HP untuk menelepon ambulan. Beberapa orang mengambil banyak handuk dari minimarket dan berusaha untuk menahan darah yang terus mengalir dari perut Kazuya.
Lalu dua orang gadis SMP yang sedari tadi terkulai lemas mendekati Kazuya. Ah, Abang Kazuya iya kan? Wajah gadis yang bermake-up tipis itu agak familiar. Ah, adiknya Saori, Minami-chan ya, lama gak ketemu. Iya, bener, aku Minami. Makasih udah nyelamatin kita. Coba aja kalau Abang Kazuya gak ngelindungin kita. Minami mengucapkan terima kasihnya sambil berlinangan air mata. Darah yang tengah susah payah ditekan tak kunjung berhenti mengalir. Perlahan kesadaran Kazuya pun mulai menjauh dan terasa dingin seperti seluruh tubuh membeku. Tapi ya, untung kalian berdua gak apa-apa. Kayaknya kesadaranku mulai menipis nih. Abang Kazuya, jangan sampai merem. Minami mengguncang bahu Kazuya, namun kondisinya sudah makin melemas. Duh, kayaknya agak susah nih. Abang Kazuya, bersamaan dengan kata terakhirnya itu, Kazuya kehilangan kesadarannya. Volume 1 Masa Kanak-Kanak, Chapter 2 Reinkarnasi. Perlahan kesadaran menghampiri. Sinar mentari yang masuk dari jendela merasuk ke mata dan memberikan terangnya. Sambil merasakan silaunya perlahan membuka mata, di dalam pandangan, terlintas langit-langit yang penuh warna yang begitu mempesona. Atap tak dikenal, terlintas kalimat mainstream itu terucap di mulutnya, dia merasa kejanggalan di tubuhnya. Kazuya melihat di sekeliling tempat tidurnya, dia merasa kasur yang ada di rumahnya bukan tandingan besarnya. Di sekitarnya terdapat meja dan beberapa perabotan lain yang ditata dengan baik. Di langit-langit ada sebuah lampu gantung, dari celah tirai jendela merangsak cahaya yang menyilaukan. Meskipun begitu, syukur masih hidup setelah apa yang terjadi. Tapi, rumah sakit mana ya ini? Mewah banget begini ya, abis dapat perawatan apa gua emang? Ketika melihat sekeliling ruangan, ada sesuatu yang bergerak di ujung tempat tidurnya. Ketika diperhatikan, ternyata ada seseorang yang tertidur sambil terduduk di kursi dengan bagian atas tubuhnya menempel di tempat tidur, tiba-tiba saja dia terbangun. Sepertinya dia terlihat seperti seorang gadis imut, diperkuat setelan baju maid yang dikenakannya. Tatapan mata mereka berdua bertemu tidak bergerak sama sekali. Dan tiba-tiba air mata mengalir dari mata si gadis. Cain Sama. Tiba-tiba, dia melompat ke arah Kazuya. Meskipun Kazuya tidak paham sama sekali dan berusaha menerimanya, namun gadis itu membenamkan kepala Kazuya ke dadanya. Syukurlah, Tuan sudah seminggu gak sadar tahu. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Kazuya lebih erat. Wei bentar, ngap. Dia terus-menerus berusaha melepaskan diri, namun orang yang memeluknya lebih besar, oleh sebab itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bentar dah, kenapa gua jadi kecil? Lah kok malah ada maid bukan suster. Merasa penasaran dia menggerak-gerakkan tangannya di depan matanya. Bagaimanapun kau melihatnya ini, bukanlah tangan dari seorang anak SMA, ini telah menyusut seperti tangan anak kecil. Sementara Kazuya kebingungan melihat tangannya, maid itu tiba-tiba berdiri. Saya akan memberitahu Nyonya. Gadis yang mengenakan baju maid dengan cepat membuka pintu dan berlari keluar dari ruangan. Sebenarnya gua kenapa deh? Dia mencoba untuk merasakan sensasi di tangannya dengan membuka tutup telapak tangannya. Waktu itu gua ditusuk sama orang yang keluar dari minimarket, terus aku ketemu Manami, abis itu gak sadar. Terus ini di rumah sakit. Tapi kok dia manggil gua Cain? Gua kan Kazuya. Di saat dia berfokus dengan pikirannya, dia mendengar langkah kaki yang seperti sedang terburu-buru di lorong, tak lama kemudian pintu ruangan pun terbuka. Cain, akhirnya kamu sadar. Tiba-tiba saja badanmu panas dan kamu gak sadar selama seminggu. Aku sangat khawatir. Wanita yang masuk itu berambut perak nan indah sepinggang, dan dia terlihat berusia 20 tahunan. Mengenakan gaun yang terlihat cocok di tubuhnya. Kazuya agak bersemangat karena dia jarang melihat sesuatu seperti ini. Kemudian, wanita itu tiba-tiba memeluk Kazuya sambil menangis bahagia. Wajah Kazuya bersentuhan dengan sesuatu yang lembut. Dia merasa senang bercampur malu. Cain, apa kamu mengenaliku? Aku ibumu, kamu tahu. Kamu gak lupakan. Kazuya tidak paham apa yang dikatakan wanita cantik berambut perak ini. Orang tuanya sudah meninggal, tapi tiba-tiba ada wanita cantik berusia 20 tahunan yang mengaku sebagai ibunya, tidak mungkin dia bisa percaya. Sungguh di luar logika, Kazuya hanya mampu memandang sosok wanita yang mengaku sebagai ibunya tersebut. Nyonya, Cain sama baru saja sadar dari tidur panjangnya. Mungkin Cain sama masih linglung. Ya apa boleh buat, sudah seminggu dia gak sadar, kalau begitu hari ini kamu istirahat saja. Aku akan menemuimu lagi nanti. Rain juga mengkhawatirkanmu, Cain.
Wanita yang seperti ibu menyetujui pendapat sang maid yang terlihat seusia anak SMP, kemudian mereka saling berbincang satu sama lain. Sylvia, hari ini, kamu harus merawat Cain. Dan kurasa dia boleh makan sup, jadi bisakah kamu menyiapkannya? Baik nyonya, wanita yang mengaku ibu dan si maid pergi meninggalkan kamar untuk menyiapkan makanan. Sekarang dia hanya sendirian, sekali lagi dia menurunkan pandangannya dan mencoba menggerakkan tangannya. Dan ternyata ini memang tangan seorang anak kecil. Apa ini yang namanya reinkarnasi yang ada di novel-novel itu? Berarti waktu itu gua udah end. Tapi untung Minami gak apa-apa. Jadi gua gak harus lihat wajah sedihnya Saori. Kazuya bergumam sambil terbaring di tempat tidurnya dan menatap langit-langit. Selain sering menjadi topik pembicaraan di sekolah, dia juga banyak membaca light novel dari buku ataupun smartphone. Ditambah lagi dia sering bertukar pinjam buku dengan Saori yang disukainya. Untuk saat ini, aku harus memastikan situasinya, kayaknya aku udah seminggu gak sadar nih. Akibat terlalu banyak tidur, seluruh tubuhnya terasa agak sakit ketika dia menggerakkan tubuhnya. Dia pun menghabiskan waktu dengan memastikan hal-hal yang ada di sekeliling tempat tidurnya. Waktu pun berlalu, terdengar suara ketukan pintu, dan gadis maid yang tadi masuk dengan membawa sup. Cain sama, saya telah menyiapkan sup Anda. Kazuya menggerakkan tubuh lemasnya dan bangun dari tempat tidur. Meminta agar mejanya digeser ke dekat tempat tidur, lalu mulai menyicipi supnya. Enak, sensasi lembut dari perpaduan rasa kuah encernya namun mengeluarkan rasa sayuran dan daging yang kuat. Sambil meminum kuah supnya, dia meyakinkan dirinya bahwa dia telah bereinkarnasi. Dan ada hal yang terlintas dalam benaknya, karena dia telah direinkarnasi. Tadi namanya Sylvia kan ya? Sylvia, apakah ada cermin? Ada, tapi karena Anda telah tertidur lama dan tidak makan, mungkin Anda akan terlihat sedikit kurusan. Tapi saya pikir tidak ada yang berubah dari Anda kok. Sylvia mengambil cermin dari laci dan memberikannya pada Cain. Cermin yang diterimanya dihiasi perak dan terlihat sangat mewah. Memegang cermin dengan kedua tangannya, setelah dia meyakinkan tekadnya, dia mulai melihat wajahnya di cermin. Sosok di dalam cermin itu adalah seorang anak berusia sekitar 3 tahun, dengan rambut perak dengan sedikit warna biru dan mata berwarna biru. Bisa dibilang bentuk wajahnya mirip dengan ibu cantiknya yang tadi. Dia agak khawatir jika saja wajahnya buruk rupa, namun dia cukup lega ternyata wajahnya mirip ibunya maka di masa depan dia akan jadi cowok ganteng. Ketika sedang fokus menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri untuk mengecek wajahnya, tiba-tiba Sylvia mendekat dari samping. Cain sama punya wajah yang menjanjikan di masa depan, jadi jangan khawatir. Sekarang saja Anda sudah imut. Sylvia mengatakan hal tersebut sambil tersenyum. Cain merasa sedikit malu karena untuk beberapa saat melupakan bahwa dia ada di sampingnya. Dia pun menyerahkan cermin di tangannya. Terima kasih cerminnya. Setelah menerima cerminnya, Sylvia mengembalikan cerminnya ke laci. Lalu Cain melanjutkan memakan supnya. Tanpa sadar dia menambah porsinya, mungkin karena enak ditambah lagi memang sudah lama dia tidak makan jadi wajar saja kalau dia lapar. Setelah itu, selama sekitar 3 hari, Cain menghabiskan waktunya bersantai di tempat tidur. Meski dia merasa bahwa dirinya sudah baik-baik saja, tapi baik Sylvia ataupun keluarganya ingin dia tetap tidak melakukan apa-apa. Terdapat satu masalah terkait untuk hidup ke depannya. Dalam beberapa hari ini, Kazuya telah sepenuhnya yakin bahwa dirinya bereinkarnasi menjadi Cain, tapi dia tidak memiliki ingatan tentang Cain dari lahir hingga sekarang. Dia tahu dirinya berumur 3 tahun dari obrolannya dengan Sylvia, tapi dia tidak punya ingatan apapun sebelumnya. Walaupun di kehidupan sebelumnya juga jika dia ditanya ingatannya saat dia belum berumur 3 tahun, dia tidak bisa mengingatnya dengan begitu jelas. Tapi sekarang dia punya pengetahuan umum sebagai siswa SMA di dunia sebelumnya. Dia sangat butuh informasi tentang dunia ini, terlebih tentang informasi di luar kamar ini yang belum terjamah olehnya. Jika di Jepang modern kita dapat mencari segala macam informasi dari smartphone, namun saat ini dia bahkan tidak bisa mendapat informasi apapun tentang dunia di luar kamarnya ini. Terlebih lagi, meskipun dia dapat berbicara dengan Sylvia namun dia tak dapat membaca tulisan di dunia ini. Dapat dipastikan dari buku bergambar yang terkadang diletakkan di meja kamar bahwa itu bukan tulisan bahasa Jepang. Sepertinya bukan pula bahasa Inggris, itu merupakan barisan huruf yang belum pernah dilihatnya selama ini. Dia pun memutuskan untuk sambil mengistirahatkan tubuhnya, dia bertanya pada Sylvia tentang rumah dan informasi lainnya.
Setelah bereinkarnasi, namanya berubah menjadi Cain von Silford. Dia adalah anak ketiga dari pria yang mengurus perbatasan wilayah Gracia di Kerajaan Esford. Kerajaan Esford terletak di benua Gelnyut, dan dikelilingi oleh beberapa negara lain. Dulu pernah terjadi perang dengan negara lain, tapi beberapa tahun belakangan ini keadaan sedang damai. Di Kerajaan Esford, seseorang yang mengurus wilayah perbatasan, mereka memiliki wewenang untuk membangun tentara mereka sendiri untuk melindungi wilayahnya dari serangan negara asing. Dia merasa tenang ketika Sylvia mengatakan bahwa yang mengurus wilayah perbatasan adalah bangsawan kelas atas. Ayahnya bernama Gam von Silford Gracia, bagi penguasa wilayah yang memiliki nama wilayah sebagai nama akhirnya. Von adalah nama yang hanya digunakan oleh bangsawan sebagai nama tengah. Sedangkan rakyat biasa hanya memakai nama panggilannya saja. Setelah sadar dari tidur panjangnya, Cain sudah pernah bertemu ayahnya sebelumnya. Rupanya seperti lelaki berusia 30 tahunan dengan tubuh yang terlatih serta memiliki rambut berwarna biru. Gam memiliki 2 orang istri, dan sepertinya ibunya Cain adalah istri keduanya. Mungkin karena dia adalah istri kedua, jarak usia di antara keduanya cukup jauh. Nama ibunya adalah Sarah von Silford. Dia adalah wanita cantik berambut perak yang datang ke kamar Cain saat dia bangun untuk pertama kalinya. Lalu kakak perempuannya bernama Rain von Silford. Memiliki selisih usia 4 tahun dengan Cain. Sejak Cain terbangun dari tidurnya, kakaknya ini selalu mengunjungi kamarnya untuk menjenguknya. Dia punya wajah yang mirip dengan Cain dan rambut perak dengan sedikit warna biru. Istri pertama Gam bernama Maria von Silford. Dia punya 2 anak laki-laki, Jean von Silford dan Alex von Silford. Mereka berdua sedang bersekolah di ibu kota. Oleh sebab itu termasuk Maria, mereka bertiga tidak tinggal di rumah ini namun tinggal di villa di ibu kota. Sekolah berlaku bagi yang berusia 10-15 tahun. Kau akan dianggap dewasa ketika berumur 15 tahun. Ibu kota berjarak 1 minggu dengan kereta kuda wilayah Gracia. Ada beberapa kota di sekitar yang menjadikan Gracia sebagai pusat kota karena terdapat mansion bangsawan. Di sebelah timur terdapat sebuah benteng yang merupakan perbatasan dengan Kekaisaran Visus. Sedangkan di selatan berbatasan dengan hutan bernama The Forest of Monster karena ada banyak monster di sana. Dengan mengetahui gambaran besar tentang keluarganya dan wilayah sekitar, Cain mulai berpikir tentang langkahnya di masa depan. Di dunia ini, ketika berusia 5 tahun akan dilakukan pembaptisan oleh gereja, saat itu sepertinya pendeta akan menyampaikan pesan para dewa. Kepercayaan di sini bernama Marineford. Ajaran mereka mengakui 7 dewa utama yang menciptakan dunia. Ada sebuah negeri yang bernama Negara Kepercayaan Marineford. Negara itulah yang mendirikan gereja di negara-negara lain dan menyuplai pendetanya, dan sepertinya segala pembiayaan ditanggung pemerintah setempat. 7 dewa utama dunia ini adalah Dewa Penciptaan Zenom, Dewa Perang Sanos, Dewa Tanah Bela, Dewa Sihir Reno, Dewa Keterampilan Grimm, Dewa Perdagangan Panam, Dewa Kehidupan Lime. Dengan Dewa Penciptaan Zenom sebagai pemimpin, ke-6 pilar mempunyai perannya masing-masing. Cain juga dengan ini memahami bahwa di dunia ini terdapat sihir. Di benaknya dipenuhi harapan bahwa dia dapat menggunakan sesuatu yang dulu di Jepang hanya ada dalam khayalan. Karena Cain adalah anak ketiga, dia tidak akan mewarisi wilayahnya, namun Jin sebagai anak pertamalah yang akan mewarisinya. Ada juga kasus di mana seseorang memiliki prestasi dan diakui oleh kerajaan dan menjadi bangsawan yang independen. Tapi biasanya banyak yang memilih untuk menjadi pendukung kepala keluarga bangsawan, ikut dalam militer, menjadi pebisnis ataupun yang memilih menjadi petualang. Udah pasti jadi petualang lah ya. Cain sadar bahwa tidak mudah untuk menjadi kepala keluarga bangsawan, maka dia memutuskan untuk menjadi petualang dan melihat berbagai tempat di dunia. Dari Sylvia dia tahu bahwa ada banyak ras selain manusia seperti elf, dwarf, dan manusia hewan membuatnya semakin ingin berpetualang. Terlebih pengetahuan dari light novel di kehidupan sebelumnya lah yang membuat rasa ingin tahunya menjadi sangat tinggi. Pertama-tama kita mulai dengan mengetahui berbagai hal tentang dunia ini, mulai dari huruf, sejarah, dan geografi di dunia ini. Itulah yang Cain pikirkan. Volume 1 Masa Kanak-Kanak, Chapter 3 Belajar. Sylvia adalah seorang pelayan dan pendidik yang ditugaskan bagi Cain dan tentunya dia dapat membaca. Cain sama, aku akan membacakan buku bergambar untuk Anda ya. Meskipun secara mental dia adalah siswa SMA, dia tak punya pilihan lain.
Dia harus merasakan rasa malu akibat melihat kondisi di mana seorang gadis membacakan buku bergambar untuknya yang merupakan seorang anak SMA. Dia pun bertekad untuk cepat menanam huruf-huruf ini dalam ingatannya. Mengajarkan cara membaca sambil menunjuk hurufnya, lalu mengajarkan cara menulisnya. Dia pun mengulangi latihannya sendiri. Di dunia ini belum ada kertas yang bagus, masih menggunakan perkamen kulit hewan dan kain. Bahkan tulisan di papan kayu pun menjadi barang langka. Oleh karena itu, buku bergambar yang ditulis di atas kertas ini dapat dikategorikan sebagai barang mewah. Karena kesadaran dan pengetahuannya adalah anak SMA, terlebih sel otak anak usia 3 tahun yang masih termasuk Golden Age, semua pelajaran pun mudah masuk. Setelah 1 bulan berlalu, huruf bukan lagi masalah baginya. Cain sama, Anda sudah lancar baca tulisnya ya. Sudah selancar ini di usia 3 tahun, Anda benar-benar seorang jenius. Bahkan Rain sama tidak bisa seperti Anda. Semuanya berkat Sylvia, kamu mengajariku dengan baik sehingga aku dapat mengerti dengan mudah. Cain memuji Sylvia sebelum memintanya mencari buku yang sesungguhnya. Sylvia meletakkan tangannya di pipinya saat dipuji oleh Cain. Nah, dari sinilah pertunjukan utamanya. Ngomong-ngomong, Sylvia, apakah ada buku sejarah kerajaan, atau buku sihir di rumah ini? Keduanya ada di ruang arsip rumah ini. Keduanya ada di sini. Aku ingin membacanya. Bisa tolong bawakan aku beberapa buku-buku itu? Baik, saya akan membawanya pada waktu makan siang nanti ya. Tapi membaca buku-buku sulit seperti itu, susah dipahami loh. Umumnya, mana ada anak berusia 3 tahun yang berminat membaca sejarah atau buku sihir. Meskipun Sylvia agak ragu, dia tetap membawakannya. 1 bulan sejak dia terlahir kembali di dunia ini, akhirnya dia bisa membaca buku tentang sihir. Gairahnya agak menggebu-gebu. Selain kondisi tubuhnya yang sudah dalam kondisi fit, dia juga sudah mendapat izin dari ibunya Sarah untuk bebas melakukan apapun selagi masih ada di sekitar rumah. Gua pengen cepet-cepet pakai sihir nih, tapi bakal bisa makainya gak ya? Setelah makan siang, ketika sedang membaca buku bergambar yang ditinggalkan di atas meja, Sylvia kembali dengan buku sejarah dan buku sihir. Cain sama, saya membawakan buku sejarah kerajaan kita dan buku sihir untuk pemula. Terima kasih, Sylvia. Sejarah dan sihir itu sulit loh. Anda bahkan belum bisa menggunakan sihir status. Tidak apa-apa, Sylvia, ini hanya pengetahuan dasar untuk persiapan di masa depan jika aku sudah bisa sihir. Setelah menerima buku dari Sylvia dan dia langsung membaca judulnya. Sejarah Kerajaan Ashford, Handbook Sihir Edisi untuk Pemula. Kerajaan Ashford adalah nama kerajaan yang saat ini kutinggali. Berdiri sekitar 300 tahun yang lalu, dan raja sekarang adalah generasi ke-15. Raja pertama tampaknya adalah seorang yang mengawali karirnya sebagai seorang petualang menjadi seorang pahlawan. Membangun sebuah desa kecil, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah kota, lalu berevolusi menjadi kerajaan. Tapi asal-muasal dari raja pertama itu tidak diketahui. Nama raja pertama adalah Yuyatera Hirasawa Ashford. Tanpa sadar tertawa sendiri ketika membaca nama itu. Nama ini pasti nama orang Jepang kan? Nama raja saat ini adalah Lex Terra Ashford. Sepertinya nama Hirasawa sudah tidak ada lagi sejak beberapa generasi sebelumnya. Kerajaan ini menganut sistem bangsawan. Gelar kebangsawanan ini berdasarkan tingkatannya diklasifikasikan sebagai berikut. Royalty. Keluarga kerajaan, Grand Duke, Adipati Agung, Duke Adipati, Markis Gubernur, Margrave Gubernur Perbatasan, Count Bupati, Viscount, Wakilnya Count, Baron, Bangsawan, dan Knight Kesatria. Secara garis besar, Grand Duke adalah gelar untuk saudara raja, dari Duke ke Count adalah bangsawan kelas atas, sedangkan Viscount sampai Knight, adalah bangsawan kelas bawah. Pada dasarnya, pangkat bangsawan adalah sistem keturunan, namun hanya kepala keluarga yang akan mendapat gelar bangsawan, sedangkan saudara mereka akan mendapat gelar kehormatan, namun keluarga saudara mereka hanyalah berstatus rakyat biasa. Oleh karena itu bangsawan kehormatan dan knight hanya berlaku bagi kepala keluarga, sedangkan keluarga mereka diperlakukan sebagai rakyat biasa. Karena kepala keluarga bangsawan akan didanai oleh kerajaan, maka ini adalah langkah pencegahan agar tidak terjadi pembludakan jumlah bangsawan di dalam kerajaan. Karena jika itu terjadi maka pengeluaran negara akan ikut membludak dan negara akan terancam bangkrut. Keluarga Silver termasuk bangsawan Margrave, dan dianggap sebagai bangsawan kelas atas. Rumah yang ditinggalinya cukup besar sampai bisa dibilang mirip istana kecil.
Cain pun sadar akan hal itu. Dan akhirnya, sudah saatnya dia beralih ke buku tentang sihir. Ya, sihir itu kan termasuk fantasikan. Saat dia membuka buku, hanya ada satu kalimat yang tertulis di halaman pertamanya. Ketika kau sudah menerima baptisan di usia 5 tahun, dan mendapat kecocokan pada statusmu, silahkan lanjutkan membaca. Sambil tetap berpikir bahwa dia tidak dapat menggunakan sihir sampai saat itu, dia tetap membalik halaman bukunya. Rasakan kekuatan sihir di dalam tubuhmu. Bagi manusia di dunia ini, pusat energi sihir terletak di sekitar pusar. Tampaknya lokasinya berbeda untuk setiap makhluk hidup. Aku menutup mata dan mencoba bermeditasi. Sambil aku merasakan bagian dalam tubuhku dan berusaha menelusurinya, kemudian aku merasa ada sedikit kehangatan di sekitar pusar, terasa kehangatan. Apa ini ya? Aku berusaha merasakan kekuatan sihir mengalir di dalam tubuhku. Meskipun perlahan aku merasakan gejolak di mana-mana di sekitar tubuhku. Rasanya seperti aliran pembuluh darah yang mengalir. Sambil berkata begitu, aku terus berusaha merasakannya. Aku mulai menyadari bahwa aliran itu bergerak sesuai keinginan. Sambil terus menggerakkannya mengitari seluruh tubuh, aku membalik halaman berikutnya. Kumpulkan kekuatan sihir itu di jarimu dan keluarkan. Yah, beginikah? Aku fokus memusatkan sihir ke jariku, sambil membayangkan sebuah lilin berkata, "Wahai api." Aku membayangkan api 5 cm, tetapi yang muncul adalah api 15 cm. Wow, bikin kaget aja. Aku menghentikan aliran sihirku, dan apinya pun menghilang. Sekarang aku tahu aku bisa menggunakan sihir, tapi bahaya latihan pakai api di kamar. Dahlah hari ini aku baca buku sihirnya aja. Ketika aku membaca buku itu, aku mengerti bahwa sihir ada 4 tipe dasar api, air, angin, dan tanah, ditambah elemen-elemen lain seperti void, dark, light, dan sky. Terkadang dengan menyalurkan kekuatan sihir membuatnya ke bentuk nyata yang diinginkan dapat menghasilkan sihir original yang merupakan gabungan elemen-elemen dasar itu. Bagiku yang punya pengetahuan dari light novel Jepang, benar-benar gak nahan ya. Aku mengarahkan kembali pandanganku ke buku sihir. Sambil merasakan kelelahan akibat penurun sihir setelah menggunakan sihir barusan. Apa ada petunjuk tentang manipulasi sihir dan meningkatkan kapasitas kekuatan sihir ya? Aku mencari di buku sambil membalik halamannya. Kemampuan manipulasi sihir seseorang dapat meningkat dengan menggunakan sihir secara rutin setiap hari. Dengan setiap hari menggunakan semua kekuatan sihir yang ada di dalam tubuhmu sampai batasnya dan beristirahat, maka kapasitas sihir akan meningkat. Tetapi batas ini tergantung kepada setiap individu. Pertama-tama kita fokus di 2 ini aja dulu. Masih umur 3 tahun lagian juga, masih masa pertumbuhan lah. Mulai sekarang kita nambahin kapasitas sihir, plus beberapa eksperimen lah. Sambil tersenyum sendiri, dia puas karena telah menemukan tujuannya untuk saat ini. Cain sama, sudah waktunya untuk makan malam. Itu suara Sylvia. Ketika aku melihat ke jendela, senja pun hampir padam dan tanpa kusadari hari mulai malam. Tampaknya aku terlalu fokus membaca buku sihir. Aku ke sana, aku menyimpan buku sihir dan meninggalkan ruangan. Ketika aku sampai di ruang makan, Rain dan Sarah sudah menunggu. Ketika aku duduk dan menunggu, tak lama ayahku Gam pun datang. Mari panjatkan syukur kepada 7 dewa Marineford. Semua orang mulai makan setelah Gam pertama kali memakan sup. Cain, ku dengar dari Sylvia bahwa akhir-akhir ini kamu sering membaca buku, apakah itu menyenangkan? Ya, ayah, aku masih belum cukup umur untuk keluar rumah, jadi belajar tentang dunia luar itu menyenangkan. Cain ini masih usia 3 tahun, dia sudah lancar membaca dan menulis loh. Sarah menjawab sambil tersenyum. Dia mungkin bangga dan beranggapan bahwa anaknya itu jenius. Padahal ya, walaupun hurufnya beda, dengan otak dari anak SMA, aku dapat dengan mudah mempelajarinya kan. Aku ingin cepat dibaptis agar bisa cepat menggunakan sihir. Tadi sudah kugunakan sih. Begitu ya, mungkin saja kamu bisa menjadi penyihir kerajaan di masa depan, Cain. Ayahku Gam pun tampak senang sambil minum wine-nya. Aku juga akan menjadi penyihir kerajaan yang hebat loh. Aku bakal menjadi seniormu dan menunggumu ya. Sepertinya kakakku Rain memiliki bakat dalam menggunakan sihir dan dia sepertinya ingin segera pergi ke sekolah dan belajar di sana. Di dunia ini, dari usia 10-15 tahun akan menghabiskan waktu di sekolah. Di setiap wilayah dibangun sekolah, tetapi sekolah dengan kualitas terbaik sepertinya adalah Royal Esford School yang terletak di ibu kota.
Setelah lulus dari sana, bahkan jika kalian kembali ke wilayah masing-masing dan mencari pekerjaan maka akan disambut dengan pasti disambut baik. 2 tahun pun berlalu, saat untuk pembaptisan telah tiba. Semenjak aku mengetahui tentang sihir, aku telah belajar, dan juga berlatih sihir. Bahkan aku melakukan latihan rahasia dengan jalan-jalan sebagai alasanku. Tapi tentu saja aku tidak dapat menggunakan sihir penghancur area karena nanti bisa ketahuan, jadi aku menahannya. Jadi aku menembakkan sihir anginku ke udara. Ketika aku berlatih, aku lupa dengan menahan diri. Sip, gua udah jadi penyihir. Sambil berpikir begitu, Cain menghabiskan hari-harinya. Dan akhirnya hari pembaptisan pun tiba. Volume 1 Masa Kanak-Kanak, Chapter 4 Pembaptisan. Di dunia ini tidak simen di Jepang. Ini adalah dunia di mana banyak anak-anak yang berpotensi meninggal dunia bahkan jika mereka berhasil dilahirkan. Itulah sebabnya setelah tumbuh dengan aman hingga usia 5 tahun ada tradisi untuk melakukan semacam perayaan, dengan berdoa kepada dewa dan menyampaikan harapannya akan seperti apa anak itu nanti di masa depan. Tampaknya dapat digunakannya sihir status merupakan hasil dari berdoa kepada dewa ini. Ngomong-ngomong, aku belum pernah merayakan ulang tahun ya. Pada umumnya, akan diadakan perayaan pada usia 5, 10 dan 15 tahun. Dan ketika 15 tahun ini seseorang sudah dianggap menjadi dewasa. Sambil memikirkan ini, Cain mengenakan pakaian khas seorang bangsawan yang telah disiapkan. Cain sama, apakah Anda sudah siap untuk pergi? Sylvia mengetuk pintu dan memasuki ruangan. Sylvia ya, aku sudah siap. Aku meninggalkan kamar bersama dengan Sylvia yang datang untuk memanggilku dengan pakaian maid yang biasa dia kenakan. Di luar sudah ada ayah, ibu dan kakakku Rain menunggu. Ayah, maaf membuatmu menunggu. Cain membungkuk pada ayahnya untuk meminta maaf atas keterlambatannya. Gam melambaikan tangannya sambil tersenyum. Gak apa-apa, tapi kamu memang kelihatan beda dengan pakaian formal ya, memang mirip dengan Sarah. Cain kun imut banget. Melihat sosok Cain, Rain menghampiri dan mengusap-usap Cain. Meskipun dia adalah kakak yang cukup terpaut usia, tapi sepertinya dia punya sedikit brocon, agak merepotkan. Dia sering menelusuri setiap pelosok rumah untuk mencari Cain saat dia sedang tidak ada di kamarnya untuk pergi berlatih. Dan Cain selalu berusaha agar tidak dapat ditemukan selama latihan. Terima kasih, Kak Rain. Cain menjawab dengan wajah penuh senyum. Ketika kereta kudanya sudah siap, pelayan yang bernama Sebas datang untuk memberitahu. Maaf membuat Anda semua menunggu. Persiapan sudah selesai, silahkan naik. Kami sekeluarga pun naik ke dalam kereta. Gam duduk di bagian paling dalam dan Sarah berada di sampingnya. Sedangkan Rain dan aku duduk berhadapan dengan mereka. Kalau begitu kita berangkat. Dengan aba-aba dari kepala pelayan, kereta pun perlahan mulai bergerak. Ngomong-ngomong, kalau nanti diberi sihir status, seperti apa kelihatannya? Karena Cain belum pernah melihat sihir status, jadi dia bertanya pada Rain. Cain kun belum pernah lihat ya. Aku tunjukin punyaku ya. Kakakku mengatakannya dengan bangga. Status open. Di hadapan Rain, muncul sebuah layar semi-transparan mirip sebuah kaca. Waktu kamu bilang, status cuma kamu yang bisa lihat. Kalau kamu bilang, status open, kamu bisa kasih lihat orang lain. Wow, Kak Rain hebat. Dia memperlihatkan layar kaca semi-transparan itu. Cain, mendekatlah. Aku kasih lihat. Aku pun mendekati Rain dan melihat layar transparan itu. Status, name Rain von Silford. Race, human. Gender, woman. AG, 9. Level, 1. Physical power, 130/130. Magic power, 220/220. Ability, D. Title, 1 Stone Daughter of Frontier Lord, Very Love Triangle. Magic Wind Attribute Level 1 Water Magic Level 1 Fire Magic Level 1 Daily Life Magic. Skill, Tata Krama Level 2. Guard God of Magic Dwarfs Level 2. Petik 2. Sepertinya aku telah melihat titel yang tidak boleh dilihat. Ah, titelnya kelihatan. Cain, kamu lihat. Sambil memasang wajah malunya, dia bertanya pada Cain. Kak Rain bisa pakai 3 elemen sihir ya? Cain berusaha menganggap tak melihatnya. Untung gak kelihatan. Rain yang ada di sampingnya menjawab sambil tersenyum dan mengelus dada. Rain itu selain memiliki 3 elemen sihir dia juga punya skill, guard level 2. Mungkin nanti di masa depan akan jadi penyihir kerajaan ya. Gam ikut tersenyum. Sepertinya memang itu status yang cukup bagus.
Magic dan Guard itu bertingkat mulai level 1 sampai level 5. Semakin tinggi levelnya semakin kuat. Kamu bisa meningkatkan level dengan latihan atau jika kamu disukai oleh dewa. Yang dapat menjadi penyihir istana sepertinya orang dengan level Magic dan Guard skill level 3 sampai 5. Saat kita sampai di level 5 sepertinya kita akan jadi manusia super yang akan meninggalkan namanya dalam sejarah. Ketika melihat keluar jendela, terlihat pemandangan kota Gracia yang dihiasi deretan warung-warung dan lapak-lapak yang ramai dikerumuni orang-orang. 30 menit telah berlalu sejak kami berada di kereta kuda yang bergoyang ini. Ketika tiba di gereja, kami turun di depan gerbang utama dan bergegas ke bagian resepsionis. Gam von Silford Gracia, putraku berumur 5 tahun dan dia datang untuk dibaptis. Itu seharusnya sudah diberitahukan kepada pendeta. Gam berbicara pada resepsionis. Ya, saya telah mendengar dari pendeta. Silahkan ke arah sini tuan. Resepsionis membimbing dengan penuh sopan santun, karena tuan tanah telah datang. Membimbing seluruh keluarga ke dalam dan membukakan pintu, lalu berdiri di sampingnya dengan hormat. Saat ini kami sedang mempersiapkan altar. Mohon tunggu di ruangan ini. Meskipun tidak terlalu mewah, ruangan yang ditunjukkan ini memberikan kesan damai dan tenang. Gam, duduk di paling ujung dengan Sarah tepat di sebelahnya. Rain dan Cain duduk di seberangnya. Para suster menyajikan teh untuk setiap orang dan meletakkannya di hadapan para tamu. Jika sudah siap, kami akan menjemput Anda. Mohon tunggu sebentar. Akhirnya saatnya tiba Cain. Kamu tidak perlu segugup itu. Nanti pendeta akan menjelaskan caranya. Hari ini, setelah pembaptisan selesai, kita akan langsung pulang dan merayakannya. Acara pengumumannya kita adakan di lain hari. Mudah-mudahan Cain bisa dapat banyak magic dan guard skill ya. Rain selalu tersenyum saat kita bersama. Kamu kan anakku, seharusnya memiliki kecocokan dengan sihir. Setidaknya sama dengan Rain, ibuku Sarah juga sangat bahagia. Berkat sering diam-diam melakukan latihan sihir, saat ini Cain dapat melakukan sihir keempat elemen. Mungkin tak akan ada masalah terkait kecocokan dengan sihir. Apakah kira-kira mereka akan bangga jika aku menunjukkan kecocokan dengan 4 elemen sihir? Sambil berpikir begitu Cain meminum tehnya dalam satu tegukan dan menghela nafas. Ketika sedang berbincang dengan keluarga, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dan kemudian suster memasuki ruangan. Hadirin, persiapan telah selesai, saya akan memandu Anda, silahkan lewat sini. Dengan mengikuti bimbingan suster itu kami pun sampai di ruang altar. Di depan altar, terlihat sesosok pria yang kelihatannya seorang pendeta telah menunggu. Di bagian dalam terdapat 7 patung dewa yang mana patung paling tengah terlihat sedikit lebih besar, berpusat di atas patung yang sedikit lebih besar di tengah. Sinar matahari yang memancar dari jendela membuat patung-patung itu terlihat berkilauan. Tuan, terima kasih sudah menunggu. Kalau begitu mari kita mulai prosesi pembaptisan usia 5 tahun Tuan Cain von Silford. Cain sama harap maju ke depan. Dengan dorongan dari ayahnya, Gam, Cain setengah berlutut di hadapan pendeta. Wahai Cain von Silford, 7 dewa Marineford memuji baptisan 5 tahunmu. Kedepannya terus agungkanlah para dewa. Pendeta langsung menghadap patung dewa dan mengambil posisi setengah berlutut kemudian menyatukan kedua tangannya. Wahai para dewa yang mengawasi dunia ini, berikanlah Cain von Silford sihir status dan bimbinglah jalannya. Pada saat itu, seketika pandangan menjadi putih. Volume 1 Masa Kanak-Kanak, Chapter 5 Pertemuan dengan para dewa. Pandangan di hadapannya menjadi putih. Setelah membiasakan matanya, Cain memeriksa daerah sekitarnya. Ini merupakan ruangan yang sama sekali berbeda dengan altar pembaptisan barusan. Dunia yang sepenuhnya tidak ada apa-apa di sekeliling mata memandang. Apa-apaan ini? Fufufu, ini adalah dunia para dewa. Akhirnya kamu berusia 5 tahun ya? Sudah lama aku menunggu Cain von Silford, bukan? Atau haruskah aku memanggilmu Sina Kazuya-kun? Ketika aku berbalik karena tiba-tiba ada suara yang mengajakku bicara, di belakangku sudah ada sebuah meja dan kursi-kursi yang cukup besar sehingga bisa memuat 10 orang. Terlihat seorang kakek yang merupakan orang yang memanggilku dan beberapa orang lain sedang duduk. Mengetahui nama Kazuya berarti kau juga tahu bahwa aku bereinkarnasikan. Cain mengarahkan pertanyaannya kepada kakek-kakek yang duduk di tengah. Ya, termasuk hal itu, mari kita bicarakan dengan perlahan. Pertama-tama jangan hanya berdiri di sana, silahkan duduk. Sesuai dengan arahan kakek itu, Cain pun duduk di salah satu kursi.
Tepat di hadapannya ada sosok kakek itu dan di kanan kirinya ada masing-masing 3 perempuan dan 3 laki-laki. Kalau begitu kita mulai dari perkenalan. Aku adalah Zenom, mungkin bisa dibilang akulah dewa pencipta yang membuat dunia ini. Cain terkejut, yang dia sangka hanyalah kakek-kakek aneh ternyata adalah seorang dewa pencipta. Ngomong-ngomong, aku adalah dewa, aku dapat mendengar suara hati. Zenom tertawa sambil mengelus jenggotnya. Cain merasakan keringat dingin yang luar biasa di punggungnya. Saya telah bereinkarnasi dan oleh ayah dan ibu saya diberi nama Cain. Di dunia ini saya dikenal dengan nama Cain von Silford. Mohon bimbingannya. Cain berdiri dan membungkuk seraya menyapa. Tentu saja Cain tidak memiliki keberanian yang cukup untuk bisa berbicara seenaknya di depan dewa pencipta yang sering disebut sebagai dewa utama. Kalau begitu pertama kita bahas masalah utama terkait reinkarnasi dirimu. Lime ceritakan padanya. Seorang wanita berambut putih panjang yang duduk di sebelah kiri itu terlihat sedikit terkejut. Aku adalah Lime. Aku adalah dewa yang bertanggung jawab atas reinkarnasi kehidupan dan kematian. Pertama, tentang dirimu, kami mereinkarnasimu di dunia ini atas permintaan dewa yang ada di bumi. Sesungguhnya kematianmu itu ada di luar jadwal sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam lingkaran reinkarnasi di bumi. Waktu itu aku melindungi seorang gadis, jadi itu tidak boleh. Aku dengar dari Dewa Bumi bahwa rencana sebenarnya adalah ketika orang itu berlari ke arahmu dia akan tersandung dan jatuh tersungkur. Lalu orang-orang di sekitar akan menahannya. Jangan-jangan ini yang disebut mati sia-sia. Cain pun menjadi lemas, mendengar kenyataan bahwa meski dia telah berusaha mengeluarkan keberaniannya pada insiden itu ternyata sia-sia. Ya, pelakunya pun belum melukai siapapun. Jadi seharusnya dosanya tidak seberat itu. Namun dengan terbunuhnya dirimu dia telah menjadi seorang pembunuh. Tidak hanya diriku mati, tetapi juga membuat pelakunya menjadi pembunuh. Dewa di bumi juga bilang kamu membuat ini merepotkan. Lime, sebaiknya kamu gunakan bahasa yang lebih baik. Dewa pencipta mengimbuhkan sambil tersenyum pahit. Mendengarkan kenyataan ini, Cain lebih merasakan sedih daripada penyesalan. Siapa sangka dia akan mati sambil membawa kemalangan bagi orang lain. Siapapun pasti akan berpikir begitu. Karena kamu tidak bisa bereinkarnasi di bumi, jadi jiwamu dititipkan padaku. Saat itu, karena kamu mati dengan perbuatan baik, setidaknya aku dan Dewa Bumi memutuskan untuk membiarkan ingatanmu di dunia sebelumnya tetap ada. Karena dia bilang mungkin ingatan ini akan membawa perubahan. Baik, namun, jika kami mengembalikan ingatanmu langsung saat kau dilahirkan, mungkin akan ada beban mental saat kamu sedang menyusui atau mengompol. Jadi kami memutuskan untuk menyegel ingatanmu dan mengembalikan ingatanmu pada saat pembaptisan usia 5 tahun. Namun entah kenapa ingatanmu kembali pada saat kamu berusia 3 tahun. Menyaksikan di hadapannya sesosok dewa yang membungkukkan badannya meminta maaf padanya, Cain pun berkata, Lime sama, telah 5 tahun sejak aku dilahirkan ke dunia ini, serta sudah 2 tahun sejak ingatanku kembali, saat ini aku merasa sangat bahagia. Lagi pula di dunia sana aku sudah mati. Memang cukup mengejutkan, tapi aku juga tidak bisa kembali begitu saja. Terlebih di dunia sebelumnya aku telah kehilangan keluarga sejak kecil, dan satu-satunya keluargaku, kakekku juga meninggal dunia. Saat ini aku merasa sangat bahagia karena bisa memiliki keluarga dan kakak. Apalagi di dunia ini ada sihir, aku benar-benar menjalani hari dengan penuh bahagia. Jadi tolong jangan meminta maaf, justru saya ingin mengucapkan terima kasih karena ingatan saya yang sebelumnya masih ada. Dengan ingatanku yang kembali saat usia 3 tahun, aku bisa mempelajari tulisan dan sihir serta berbagai macam hal di dunia ini tanpa masalah. Aku membungkuk dan mengucapkan rasa terima kasihku. Karena memang dunia ini menyenangkan, ada sihir di sini, dan yang terpenting, aku punya keluarga. Kamu baik ya, aku suka. Seorang wanita berambut hitam panjang dan berjubah hitam masuk dalam pembicaraan. Aku Dewa Sihir Reno. Cain-kun, sejak usia 3 tahun kamu selalu berlatih sihir kan? Terkadang aku memperhatikan kamu loh. Aku akan berikan guardku, jadi mulai sekarang lebih semangatlah dalam berlatih. Kami juga akan memberikanmu guard. Ya kurasa kita nanti akan bertemu lagi, fufufu. Aku tidak mengerti arti dari bertemu lagi yang dikatakan oleh si dewa pencipta, tetapi Kak Rain juga mendapatkan guard dari dewa sihir, jadi aku merasa bersyukur. Sebelum itu, aku ingin memperkenalkan para dewa yang ada di sini. Lime dan Reno sudah kenalkan.
Di sebelah mereka adalah Dewa Tanah Bela. Di sisi lain ada Dewa Perang Sanos. Di sebelahnya ada Dewa Keterampilan Grim, dan yang gemuk adalah Panam, Dewa Perdagangan. Dewa Perang Sanos pun yang pertama kali berbicara. Cain, jangan terus-terusan belajar sihir. Sekali-kali berlatihlah pedang dan bela diri. Aku akan memberikanmu, guardku, jadi kupikir itu akan membuatmu mudah mempelajari beberapa skill. Aku adalah Dewa Keterampilan, Grim. Aku juga akan memberikanmu, guardku. Banyak yang tidak ada di dunia ini. Karena ini adalah dunia yang bahkan hiburan pun jarang ada. Aku tidak keberatan kau menggunakan pengetahuanmu dari dunia sebelumnya asal tidak berlebihan. Berikutnya giliran Dewa Perdagangan yang berkata, aku juga akan memberimu, guard berkah. Dengan ini kamu bisa menggunakan appraisal dan item box. Appraisal akan memberimu lebih banyak detail jika kamu fokus akan sesuatu. Kamu juga akan bisa melihat lebih detail pada statusmu loh. Jumlah item yang dapat dimasukkan ke dalam kotak item bervariasi tergantung pada tingkat perlindungan yang didapat. Sepertinya keseluruhan dewa telah memberikan guard-nya. Sambil mendengarkan percakapan para dewa, aku bertanya-tanya apakah tidak apa-apa aku menerima sebanyak ini. Yang terakhir adalah Dewa Pencipta. Tentang guard dariku, kamu bisa memeriksanya ketika kamu kembali ke duniamu. Waktunya sudah habis. Cain, sampai jumpa lagi. Baik-baik ya. Ketika Dewa Pencipta berkata begitu, kesadaranku terasa menjauh. Ketika sadar, aku melihat wajah Kak Rain. Cain, kamu gak apa-apa. Wah itu Kak Rain. Apa aku sudah kembali? Entah kenapa pendeta terlihat agak kaget. Oh, patung dewa-dewa bersinar sebegitu terangnya. Pendeta itu mulai memanjatkan doa-doa kepada dewa. Aku melihat ke sekitar ke arah keluargaku dengan agak tenang. Setelah beberapa saat, pendeta itu pun selesai berdoa. TL Note, kata guard pada skill di chapter ini dan chapter sebelumnya mengacu kepada Divine Protection, atau perlindungan dewa atau berkah dewa. Dengan ini, prosesi pembaptisan selesai. Cahaya yang barusan dapat dianggap sebagai pemberian guard oleh para dewa. Aku berdoa agar kedepannya Anda dapat tumbuh sambil tetap bersyukur kepada para dewa. Terima kasih banyak. Kami menundukkan kepala ke arah kepala pendeta dan patung dewa. Tanpa banyak bicara semua orang naik ke dalam kereta. Orang yang pertama bicara adalah ayahku Gam. Cahaya apa ya tadi? Sepertinya waktu Rain tidak ada sinar seperti itu ya. Cain, apa kamu tahu sesuatu? Aku juga kurang paham ayah. Tentu saja aku tidak bisa bilang bahwa aku baru saja bertemu para dewa kan. Begitu ya, mungkin saja itu adalah berkah dari dewa. Sesampainya di rumah kamu harus memastikan statusmu. Pertama kamu lihat sendiri dulu, jika ada yang ingin ditanyakan kamu boleh bertanya padaku. Terima kasih, ayah, aku akan coba memastikannya nanti di rumah. Rain pun ikut dalam pembicaraan. Cain-kun, karena aku udah kasih lihat punyaku, kamu juga harus kasih lihat punyamu ya. Iya Kak Rain, kuharap aku juga mendapat guard. Aku sudah bertemu para dewa, dan mendapatkan berkah mereka. Jadi memastikan statusku agak mendebarkan. Sambil merasakan kereta kuda yang bergoyang di sepanjang jalan pulang, kami pun akhirnya tiba di rumah. Aku pun tiba di kamarku dan menghela nafas. Kalau gak salah, status iya. Status, muncullah sebuah layar semi-transparan di hadapanku. Nama, Cain von Silford. Race, Human. Gender, Man. AG, 5. Titel 3 Earth Son of Frontier Lord, Reincarnated, God Apostle. Level 1. Physical Power 180/180. Magic Power 34.560/34.560. Ability S+. Sihir Creation Magic Level 10, Fire Magic Level 10, Wind Magic Level 10, Water Magic Level 10, Earth Magic Level 10, Light Magic Level 10, Dark Magic Level 10, Time Space Magic Level 10, Daily Life Magic. Skill Appraisal Level 10, Item Box Level 10, Military Arts Level 10, Martial Arts Level 10, Physical Resistance Level 10, Magical Resistance Level 10. Guard God of Creation Guard Level 10, God of Life Guard Level 10, God of Magic Guard Level 10, God of Earth Guard Level 10, God of War Guard Level 10, God of Skill Guard Level 10, God of Trade Guard Level 10. Petik 2. Pikiranku kosong. Aku pun terduduk lemas dengan tanganku menempel di lantai. Ini bukanlah pemberian,
tetapi terlalu dipaksakan. Aku benar-benar bersyukur akan berkah ini, tapi ini berlebihan, bukannya, guard dewa itu cuma ada 5 level dari level 1 sampai level 5. Apa-apa nih level 10. Bahkan ayah pun tidak pernah bilang ada 10. Sejak usia 3 tahun sampai sekarang, aku selalu berlatih sihir tanpa beban, tapi, para dewa ini, benar-benar tidak tahu bebannya sendiri. Apa yang akan terjadi jika aku menunjukkan status seperti ini pada keluargaku? Ini lagi apaan, God's Apostle, kalau ketahuan sama gereja nanti aku gak bakal dikasih pulang. Apa ada cara biar status ini gak kelihatan ya? Cain berkata sambil terus memegang kepalanya.